Orang yang punya relasi adalah orang yang submission. Dia punya penundukan diri. Karena menjalin hubungan, namanya orang menjalin hubungan, ya kadangkala yang dia jalin hubungan kan ya mungkin punya egonya. Tapi satu relasi juga dibangun dengan ketika saya menundukkan diri. Tapi relasi juga bicara tentang acceptance, penerimaan. Kita bisa menerima apa adanya. Itulah relasi. Tapi relasi juga bicara tentang komunikasi. Nggak mungkin ada relasi tanpa komunikasi. Ya kan? Kalau yang namanya relasi berarti ada komunikasi, ada komunikasi. Baik mungkin secara verbal, secara kata-kata, ataupun komunikasi yang kadang-kala nggak perlu diomongin. Ya, mungkin hanya lewat gesture, lewat gerakan tubuh. Ya, saya sudah tahu misalnya gini, karena saya punya relasi dengan istri saya. Kalau saya mulai berkhotbah kemudian mulai menyinggung-nyinggung sesuatu, dia cukup ngeliatin saja. Saudara kan nggak pernah lihat ibu gembala kemudian dibawa terus dia ambil tongkatnya mama kemudian dia, awas loh. Enggak. Tapi begitu dia mulai ngelirik aja dari mungkin tadinya begini, kemudian dia ngelirik saya dan saya tahu dari lirikan matanya ada tatapan ketawa, tapi ada juga tatapan yang kayaknya tajam. Awas, jangan kebablasan. Saya ngerti itu karena relasi. Tapi relasi juga yang terakhir juga membutuhkan forgiveness. Pengampunan. Itu relasi. Nah, Tuhan inginkan kita relasi. Bukan hanya kelihatan nampak di luar. Ya, religius, kelihatan nampak rohani. Baik, kita awali dulu dengan apa yang kita sedang pelajari. Kita sampai di Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-50. Injil Matius 12 ayat 46 sampai 50. Di situ mengatakan begini, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya, jadi Maria, dan saudara-saudaranya, jadi ada Yakobus, ada Yudas, ada Yoses, jadi saudara-saudaranya, adik-adik Yesus berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Jadi secara jasmani mereka adalah keluarga. Ya. Tapi kita teruskan. Menariknya Yesus ngomong begini nanti. Ayat 47. Maka seorang berkata kepadanya, lihat ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Ayat yang ke-48. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Siapakah ibuku? Ingat, ini bukan berarti Yesus kurang ajar. Kemudian dia jadi kayak malin kundang. Dia tidak mengakui ibunya. Bukan. Tapi sebetulnya ada sebuah pelajaran. Yesus berkata, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ayat 49. Lalu kata Yesus sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Ingat, kalau kita bicara murid-murid, berarti orang-orang itu adalah orang-orang yang berani tinggalkan pekerjaan karena cinta. Submission, mereka menundukkan diri. Mereka datang kepada Yesus. Mereka mengalami penerimaan dan mereka menerima juga Yesus apa adanya. Ingat, serigala ada lubangnya, tapi anak manusia tidak punya tempat. Mereka bisa terima keadaan itu. Tapi mereka ada juga komunikasi satu dengan yang lain antara Yesus dengan murid-muridnya. Tapi kabar baiknya juga ada forgiveness, ada pengampunan yang Yesus tunjukkan. Tidak heran Yesus mulai menunjuk kepada murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Ayat yang ke-50 mengatakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi kita bisa melihat rupanya, mungkin saya kasih gambaran begini.
Tidak semua barang yang ada di dalam garasi adalah mobil. Atau otomatis jadi mobil. Benar kan? Barang ya, kendaraan yang ada di garasi tidak serta-merta otomatis jadi mobil. Keluarga Yesus sekalipun secara mereka nggak pernah minta, tetapi secara lahiriah mereka jadi keluarga. Tapi rupanya tidak serta-merta kemudian mereka jadi keluarga. Begitu juga seseorang yang tinggal di dalam sebuah rumah tidak secara otomatis, tidak serta-merta kemudian mereka jadi keluarga. Tetapi ketika ada relasi di dalamnya, tidak semua orang yang ada di dalam sebuah istana kemudian otomatis jadi bangsawan, keluarga kerajaan. Tidak. Karena semuanya itu butuh relasi baru masuk ke dalam satu hubungan. Mungkin Bapak Ibu kalau saudara penggemar film, ya ada sebuah film jadul, ya mungkin gambar yang satu dulu ya karena kalau ini gambar aslinya. Saudara mungkin kenal film ini di tahun 69, judulnya The Sound of Music. The sound of the hills are alive with a sound of music. Kemudian dari lagu ini kata kita, do a deer, a female deer, ray a drop of golden sun, me a name I called myself, far a long long way you run. So a needle pulling thread. Ya, oke. Saya sampai hafal karena kami berulang-ulang nontonnya. Ya, sejak dari kecil. Ini menang piala Oscar sampai belasan. Kalau saudara tahu pemerannya adalah Julie Andrews. Kemudian pemeran Kapten Von Trapp-nya adalah Andy Plummer kalau nggak salah. Ya, kemudian mereka punya 7 anak. Tapi sebetulnya ini adalah kisah nyata. Coba lihat foto berikutnya, kisah nyata, bukan hanya film. Jadi inilah kisah nyatanya. Jadi Kapten Von Trapp itu adalah seorang kapten, ya seorang perwira dari negara Austria. Dan waktu itu negara Austria diinvasi, ya, dijajah oleh Hitler di zaman itu. Dan saudara perlu tahu, Maria itu tadinya adalah seorang biarawati yang jadi pembantu. Karena Kapten Von Trapp punya 7 anak, tapi istrinya sudah meninggal. Maria ini tadinya adalah seorang pembantu di situ. Tetapi keberadaan Maria rupanya lebih daripada hanya sekedar jadi pembantu di rumah tangga Kapten Von Trapp. Kemudian terbentuklah, ya kembali lagi, ada kasih, ada acceptance, ada penerimaan. Di situ juga Maria dia taat karena kalau saudara tahu Kapten Von Trapp ini dia mendidik anak-anaknya dengan keras sama seperti ketika dia pada awalnya dia mendidik anak-anaknya seperti kalau dia ada di kapal. Tapi keberadaan Maria pembantu itu mengubah situasi rumah. Bahkan kapten ini yang terluka tadinya karena kehilangan istrinya, kemudian hatinya mulai, karena apa? Maria ini suka menyanyi. Ya, Maria ini suka menyanyi. Itu kenyataannya. Dan itu diangkat di film The Sound of Music. Dan akhirnya singkat cerita, padahal Kapten Von Trapp tadinya sudah akan menikah dengan seorang barones, ya seorang wanita bangsawan. Tapi akhirnya pilihannya dia menikahi pembantu rumah tangganya sendiri. Ya, kisahnya kayak ya benar-benar sangat romantis memang.
Tapi saudara bisa melihat, Maria ada di rumah Kapten Von Trapp tidak serta-merta kemudian jadi keluarga. Tapi ketika dia ada di sana, dia izinkan, dia punya penundukan diri. Kemudian dia mengasihi, mulai dari mengasihi anak-anak ini. Kemudian dia bisa menerima keberadaan. Dan menerima keberadaan si kapten itu yang begitu, ya rasanya bukan kejam, tapi begitu keras mendidik anak-anaknya. Tapi disitulah kita bisa melihat, inilah sehingga yang terjadi adalah terjadi sebuah relasi, sebuah hubungan. Nah inilah yang Tuhan juga inginkan. Kalau kita kembali lagi kepada Matius 12 ayat yang ke-50, karena Yesus mengatakan gini, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ingat, jangan terjebak ketika kita bicara. Karena Yesus berkata, siapa yang melakukan kehendak Bapakku. Karena kadangkala kita terjebak, ingat, orang-orang Farisi mereka terlahir ya ketika orang-orang Yahudi itu terlahir sebagai misalnya dari keluarga Farisi, maka sudah pasti ketika ayah ibunya Farisi, anaknya pasti Farisi. Mereka tahu firman Allah. Tapi sayangnya di hadapan Tuhan mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Coba kita lihat, satu kali sesudah peristiwa Yesus membagi 5 roti dan 2 ekor ikan. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Orang-orang ini pernah datang kepada Yesus, ayat yang ke-28. Injil Yohanes 6 ayat yang ke-28. Lalu kata mereka kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat? Sudah ingat, religius selalu terobsesi dengan effort ya. Effort to please the Lord. Usaha untuk menyenangkan Tuhan. Usaha untuk melakukan kehendak. Tidak heran mereka datang kepada Yesus berkata, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Dan menariknya sebetulnya Yesus sederhana dia jawabannya. Ayat 29 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi sebetulnya Tuhan ingin apa yang paling dikehendaki Tuhan. Percayalah kepada satu pribadi yang diutus Allah untuk jadi Hamasiah. Untuk jadi life giver, untuk menjadi pemberi kehidupan. Siapa yang dimaksud? Dia yang diutus Allah, Yesus. Bahkan kedua kali, saudara bisa melihat untuk satu perkara perlu ada 2 saksi untuk meneguhkan. Coba lihat ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40 Yesus juga mengatakan demikian. Ayat yang ke-40, klik ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa yang sempurna adalah sama seperti kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya, kita punya relasi. Saya percaya kepada Yesus. Dan dari percaya, kemudian kita mulai mengasihi Tuhan. Dari percaya, kita mengasihi, kita punya penundukan diri kepada Tuhan. Dari percaya, mengasihi, penundukan diri. Kita punya, tiba-tiba saya lupa lagi. Kita punya penerimaan. Kita merasa saya accepted by God. Saya diterima oleh Tuhan. Kemudian dari kita percaya,
Kita mengasihi Tuhan, kita punya penundukan diri, kita diterima oleh Tuhan. Kita jalin komunikasi dengan Tuhan. Loh, kalau orang yang diterima, bayangkan orang yang diterima, bayangkan kita sebetulnya itu kan bukan anak-anak kerajaan, kita adalah orang biasa. Tapi aku anak raja, engkau anak raja. Lihat dulu orang samping kanan samping kiri, itu anak raja loh. Kaum bangsawan, bangsawan kerajaan sorga. Bukan bangsawan yang di bumi, nggak sembarangan. Loh benar, kadang-kala kita suka nggak menghargai bahwa saya ini adalah keluarga kerajaan sorga. Kemudian kita terima forgiveness, kita terima pengampunan. Kita berkomunikasi dengan Dia. Kita bisa datang kepadanya ketika susah, bahkan ketika gagal sekalipun. Tadi pagi, ya tiba-tiba Bapak Gembala harus sampaikan firman Allah. Saya hanya teringat, kita punya keterbatasan karena dosa. Roma 8 ayat yang ke-9. Tetapi di dalam terjemahan The Message ya. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan ayat yang ke-10-nya. Ayat yang ke-10-nya mengatakan, klik 10. 8 ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Kalau di dalam terjemahan The Message itu dituliskannya begini. Ya, saya bacakan. Roma 8 ayat yang ke-10-nya di dalam terjemahan The Message itu dituliskan. Tetapi bagi Anda yang menyambut Dia, bagi kita yang menyambut Tuhan, yang menyambut Yesus, di dalam Dia kita berdiam, meskipun kita masih mengalami segala keterbatasan dosa. Kita semua masih manusia, kita punya keterbatasan dosa. Kalau tadi di dalam TB mengatakan tubuh memang mati karena dosa. Tapi di dalam The Message diartikan meskipun kita masih mengalami keterbatasan dosa, kita sendiri mengalami hidup menurut kemauan Allah. Wow, hebat kan? Kita memang masih bisa kecewa. Kita masih bisa mungkin jadi sombong. Kita masih bisa ya tahu-tahu marah, kemudian dikendalikan oleh amarah. Kita masih bisa sakit hati. Itu yang dikatakan keterbatasan dosa. Tapi ketika, coba teruskan ayat yang ke-11. Ketika kita terima Yesus, jika roh Dia yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang sudah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya. Sehingga kita bisa melakukan kehendak Allah bukan karena kita, tapi karena rohnya bekerja dalam kita. Itu sebabnya inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Terimalah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, sambut saja Dia, izinkan Dia masuk. Dan ketika kita izinkan Dia masuk dalam hidup kita, roh yang membangkitkan Yesus tinggal dalam kita, kita tinggal di dalam kuasanya. Maka kita akan lihat relasi itu mulai terbentuk, saudara. Di sini ada pengerja-pengerja. Mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan makan. Ya, kebiasaan makan yang berbeda. Ada yang gak suka tempe. Ada yang gak suka sayur. Tapi puji Tuhan, lewati satu proses. Harus patah hati dulu.
Yang gak suka sayur sekarang hampir jadi kayak vegetarian. Rantak jedek ke sopo. Kemarin diajak oleh Ibu Gembala. Ayo mumpung pagi. Jalan. Sampai Tok Budoyo. Ke atas. Waduh, gak ada ampun tanjakannya. Tapi maksudnya begini. Ketika mereka masuk ke pastori, tidak serta-merta jadi keluarga. Tapi waktu mulai ngerti kebiasaannya Ibu Gembala, kemudian cara makannya, kemudian akhirnya mulai kembali lagi ya disitulah relasinya itu terbentuk, saudara. Relasinya terbentuk. Ada yang barusan pulang kampung, suaranya masih tertinggal di kampung. Tapi sekarang suaranya sudah sampai Surabaya. Walaupun belum sampai Temanggung. Ya. Tapi kembali lagi, kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena kami punya relasi. Kami punya relasi. Jadi, belum tentu orang yang di dalam gereja punya relasi dengan Tuhan. Orang itu bisa saja nampak religius. Tapi Tuhan sampai bisa berkata, engkau menyebut aku Tuhan, Tuhan. Engkau mengusir setan demi namaku. Tapi aku, I never knew you. Saya tidak pernah kenal engkau. Mereka fasih sekali menyebut nama Tuhan. Ingat, nama Tuhan ya, bukan nama Yesus. Nama Tuhan. Nama Yehova. Mereka fasih sekali. Mereka hafal sekali dengan firman Allah. Oh, di Bethlehem akan lahir seorang juru selamat. Suratan Mika menuliskannya. Tapi adakah mereka yang fasih menyebut nama Tuhan itu ikut menyembah di Bethlehem? Gak ada. Mereka tahu bahkan dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Seorang perawan akan melahirkan bayi. Tapi justru ayat itu dipakai untuk mereka mulai berkata kepada Bapak kami Abraham, kami tidak pernah lahir dari zina. Kenapa mereka ngomong kami tidak pernah lahir dari zina? Karena mereka tahu Yesus lahir tanpa bapak jasmani. Mereka tahu ayatnya dipelintir, ditwist ayatnya. Sehingga mereka menuduh Yesus kamu lahir dari zina. Itu sebabnya tidak semua orang yang menyebut nama Yehova, tidak semua orang yang di dalam gereja yang nampak religius sebetulnya punya relasi. Tapi kembali lagi, ketika kita mau punya relasi, sebetulnya sesederhana, terima saja roh adopsi, terima Tuhan itu. 1 Oktober kemarin kita sudah berbicara, kita menerima roh adopsi. Roma pasal yang ke-8, coba kita lihat ayat 14 sampai 16. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat yang ke-15-nya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi waktu kita terima Yesus dalam hidup kita terima Kristus bertahta dalam hidup kita terima roh adopsi. Ingat, di dalam Yesus kita bisa menyebut Allah itu Bapa. Hanya di dalam Yesus. Agama mana yang bisa menyebut Allahnya itu sebagai Bapa? Hanya mereka yang ada di dalam Yesus. Karena apa? Yesus juga menyebut Allah itu Bapa. Dan ketika kita terima roh adopsi, kita tinggal di dalam Yesus, kita terima Yesus dalam hidup kita, kita benar-benar berelasi dengan Dia, kita bisa menyebut Dia adalah Bapa. Kita terima roh adopsi itu. Bahkan ayat ini mengatakan, ya masih ayat yang ke-15, kita menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Papa, ya Bapa. Jadi hanya oleh roh itu.
bukan oleh pengetahuan tentang firman, bukan oleh dalam tanda petik ketaatan religius, bukan. Tapi oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan ayat yang ke-16 mengatakan, roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita ini adalah anak. Ingat, kalau bicara anak, tadi, anak itu akan mengasihi, anak punya submission, penundukan diri, anak akan merasa accepted, merasa diterima. Anak akan punya komunikasi. Tapi anak juga menerima pengampunan. Itu anak. Di sini ada mama saya. Jangan dipikir kami Andre Hans Nike nggak pernah bandel. Banyak bandelnya. Ya. Tapi kami menerima pengampunan. Kadangkala kami nakal. Kadangkala ya maunya gugu karepe dhewe, maunya menurut maunya sendiri. Tapi kami terima pengampunan dari mereka, dari ayah ibu kami. Dan di situ kami bersyukur dalam keterbatasan. Sekali lagi, orang tua kami, papa mama nggak sempurna. Tapi di dalam relasi itu, disitulah kami terbentuk. Baik, sekarang untuk lebih memudahkan, mari kita melihat satu contoh kasus yang rasanya sudah umum sekali. Keluarga Betania. Bukan Betania yang dipimpin Pak Iwan ya. Tapi ya puji Tuhan, biarlah Betania yang dipimpin Pak Iwan juga jadi keluarga Betania. Dan saudara-saudara, Mas tergabung di Betania bukan? Atau ada yang belum? Ayolah, bergabunglah di Betania. Aktiflah ya. Aktiflah ke gereja. Baik, kita belajar dari keluarga Betania. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 mengatakan gini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Nah, jadi memang perlu ada orang yang kayak tipe Marta. Marta ini orang yang sanguin. Orang yang sanguin itu ekstrovert. Karena ayat ini mengatakan yang menerima mereka bukan Maria dulu, tapi Marta terlebih dahulu. Jadi nggak ada yang salah juga dengan Marta. Ya, Marta yang tipe gini, ayo mari silakan, ayo silakan. Pernah kami waktu itu sempat memang ke Belanda di tahun 2016 ya, kalau nggak salah waktu sepupu saya keponakan saya menikah, Samantha menikah. Kemudian waktu ada di Belanda, kemudian Nike dan suaminya mulai berkata ini, Kak Andre ayo pergi aja cari tur dari Belanda untuk entah ke Austria atau ke Spanyol. Kemudian kami mulai cari, kemudian akhirnya sampailah kami ke Barcelona waktu itu. Nggak tahu apa-apa ya, pergi sendiri berempat ya, kemudian sampai di sana. Dan menariknya satu kali kami lagi jalan di satu daerah, kemudian ada orang tipe Marta itu yang ayo di sini tapasnya enak dan murah-murah. Ya, jadi ada orang yang bagian woro-woro. Wah, kamu rugi kalau belum merasakan. Percayalah, memang murah-murah. Karena tapas itu kayak cemilan-cemilan kecil. Ya, cemilan-cemilan kecil. Kemudian kami masuklah ke warung itu. Ya. Jadi ada orang-orang yang tipe sanguin seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak ada yang paling benar, paling salah dengan temperamen kita. Kita semua diciptakan untuk saling melengkapi. Amin. Itu sebabnya layanilah Tuhan sesuai dengan temperamen kita. Maria menerima Yesus di rumahnya. Perhatikan ayat yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya.
Ada kemungkinan dia tipe flegmatik, ya, orang yang introvert, orang yang tenang, dan dia sedikit melankoli, ya, sehingga dia fokus saja. Kayaknya memang kalau orang yang flegmatik, kemudian melankoli, orang itu seringkali orang berkata, wong ki kok klelar-kleler. Nggak usah. Kowe ki kudune sing cak-cek satset. Setiap orang diciptakan berbeda. Ada yang satset, ada yang mungkin lebih lambat, ya. Dia mau pergi ke sana aja, misalnya ada singa. Ada singa. Tapi ada juga yang belum sampai singanya keluar, baru dikagetin. Satu kali pernah saya malam hari ketika, ya memang biasanya sesudah makan saya suka jalan-jalan, ya, maunya jalan-jalan kan, kebetulan waktu itu hujan. Kemudian waktu itu tiba-tiba saya melihat dari kamar pengerjat keluar wajah Smurf. Smurf itu warnanya biru. Jadi ada satu sosok sudah pakai gubet-gubet, di sininya pakai masker biru. Yang harusnya kaget itu saya, tapi yang berteriak justru dia. Lah, memang tiap orang punya temperamen yang berbeda. Nah, saudara bisa melihat Maria seorang yang duduk di dekat kaki Tuhan. Dan menariknya ada ayat 40-nya. Ayat 40 mengatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Tuhan dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara bisa lihat religius dan relasi di sini. Marta, dia mendekati Yesus. Dia mulai berkata, Tuhan, aku kan coba menyenangkan hatimu. Sehingga ketika dia coba menyenangkan hati Tuhan, dia mulai berpikir gini, ini Maria, saudara saya kok malah membiarkan aku seorang diri. Tidakkah engkau peduli? Suruh dia membantu aku. Agak berbeda respon. Yang satu, dia gak salah dengan, tapi kabar baiknya nanti kita akan lihat tetap ada perubahan kok di dalam hidup Marta. Ada perubahan juga di dalam hidup Maria ketika mereka tetap ada di dalam kasih Allah. Dan waktu itu Yesus menjawab begini, ayat 41-nya, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta. Ingat, setiap kali Tuhan berkata, Marta, Marta, Musa, Musa, Samuel, Samuel, Adam, Adam. Tuhan bukan menghardik, tapi Tuhan mengasihi. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perhatikan ayat yang ke-42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Maria ambil relasi. Dia dengar, dia duduk diam. Tapi kembali lagi, bukan berarti Marta yang salah, Maria yang paling benar. Tidak juga. Tuhan tetap mengasihi Marta. Tetapi Tuhan ingin Marta harus berubah. Yang tadinya fokusnya tertuju kepada religiusitas. Fokusnya kepada apa yang saya bisa kerjakan. Dia harus nikmati Tuhan dalam hidupnya. Dan dia benar-benar nikmati Tuhan dalam hidupnya sesudah peristiwa ini. Mari kita lihat sekarang Yohanes pasal 12 mulai dari ayat yang ke-1. Injil Yohanes pasal 12 mulai dari ayat 6 hari sebelum Paskah. Jadi sebelum Yesus disalib, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Perhatikan ayat yang kedua. Di situ diadakan perjamuan untuk dia
Dan kembali lagi, di sini dikatakan Marta melayani. Tidak ada yang salah dengan karunia untuk melayani. Karena sesuai dengan temperamennya. Dia melayani. Tapi menariknya, dia bukan lagi melayani dengan ngomel. Karena dia mengalami relasi dengan Tuhan. Dia bukan hanya melayani sebagai sebuah religius. Satu sikap bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan. Para pelayan, ingat ketika kita melayani karena kita punya relasi dengan Tuhan. Karena kita mengimani Tuhan. Lakukan sesuai dengan temperamen kita. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Sebetulnya sesederhana. Ketika kita terima Tuhan, saya lakukan dengan iman. Saya lakukan dengan temperamen saya, tapi saya lakukan sama seperti terhadap Tuhan dan bukan terhadap manusia. Saya bukan sedang tebar pesona, saya bukan sedang tebar pengetahuan, bukan. Tapi karena saya mengasihi Tuhan. Karena firman Allah mengatakan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Kalau saudara ingat di dalam Injil Lukas, Lazarusnya nggak ada. Tapi sekarang Lazarus terlibat. Lazarus hadir di rayonnya itu. Rayon Betania. Ya. Itu sebabnya mari para Lazarus, mari hadirlah di doa rayon. Jangan doa rayon isine wong wedok kabeh. Mana Lazarusnya? Jangan tunggu sampai Lazarus harus mati dulu, baru dibangkitkan, baru ikut doa rayon. Ya. Oh ya, saya orang meten-meteni, ora. Tapi memang kasusnya begitu. Lazarus tadinya kan setiap kali Yesus ke Betania nggak pernah ngumpul. Tapi sesudah dia mati dulu, baru dia waktu Yesus datang, dia ngumpul di situ. Yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Tapi menariknya, Marta mengalami pertumbuhan karena relasi. Lazarus mengalami pertumbuhan karena relasi. Dia mengalami bagaimana dia sudah mati. Tapi roh yang membangkitkan Kristus itu tinggal dalam hidupnya. Bahkan sebelum kebangkitan Yesus. Tapi menariknya, saudara lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, setengah kati itu sekitar 1 pound ya. Itu sekitar 450 mili. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara beli parfum itu kan biasanya 100 mili, botolnya 100 mili. Jadi 4 botol. Dan ini bukan minyak murahan. Dia balurkan ke kaki Yesus, kemudian dia seka dengan rambutnya. Dan menariknya, Maria yang tadinya duduk diam, sekarang dia juga memulai pelayanannya. Dia beri yang terbaik. Dia taburkan. Jangan kaget Bapak Ibu Saudara sekalian ketika saudara melayani ono sing protes. Oh, di zaman Maria juga begitu kok. Perhatikan ayat 4 dan ayat yang kelima. Yang protes malah muridnya Yesus sendiri. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, perhatikan ayat yang kelima. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya dibagikan kepada orang-orang miskin? Diprotes tipe itu. Itu sebabnya saya mau sampaikan. Apapun kondisimu, layani Tuhan. Karena engkau mengimani Tuhan. Layani Tuhan karena engkau punya relasi dengan Tuhan. Tuhan, ini yang bisa aku berikan. Aku mau berikan yang terbaik buat engkau. Dan menariknya Yesus menjawab begini, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayat yang ke-7, Yesus mengatakan nih, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Saudara bisa bayangkan, kalau seseorang dia pakai parfum, ya, ada enggak di antara saudara pakai parfum sak botol dientek kabeh nang gereja?
Satu botol 100 mili. Ya, dihabisin semua. Saudara bisa, waduh, kemanapun orang ini pergi, wah, baunya itu pasti udah sereng. Ini 4 botol loh, 450 mili. Karena 1 pon itu sekitar 450 mili. Ya, setengah liter. Dan itu dihabiskan. Dan saudara perlu tahu, bau wanginya Yesus yang karena terima minyak narwastu itu menjadi baunya Maria juga. Sehingga saudara bisa bayangkan waktu Yesus disalib, Yesus berbau wangi. Dan ketika mungkin Maria mengikut dari jauh, orang malah berpikir, ini kok baunya sama kayak Yesus. Baunya Maria, baunya Yesus. Karena ingat loh, 450 mili, setengah liter dihabiskan di kaki Yesus. Dan setengah liter itu juga kayaknya berbagi, dihabiskan di kaki Yesus dan di rambutnya Maria. Saudara bisa bayangkan, itu baunya pasti berhari-hari. Berhari-hari. Sehingga ketika Yesus dibawa lewati Via Dolorosa sampai ke Golgota, baunya Yesus dan baunya Maria sama. Ayat terakhir, 2 Korintus 2 ayat yang ke-15. Coba kita lihat. 2 Korintus 2 ayat yang ke-15 mengatakan ini. Sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ketika kembali lagi kita punya relasi, ingat, jangan terjebak kepada religius. Orang Farisi, orang yang religius. Tapi Tuhan berkata, mulut mereka memuliakan aku, tapi hatinya menjauh daripadaku. Ibadah yang mereka kerjakan hanya ibadah yang dilihat orang. Tapi hari ini, mari setiap kali kita mendengar firman Allah, setiap kali kita berjumpa dengan Dia, nikmatilah relasi dengan Dia. Dan jadikan hidup ini sebagai sebuah penyembahan kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sama-sama bangkit berdiri, katakan dengan iman. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan.
kekuatan kami Tuhan. Karena kekuatanku. Mari kita deklarasikan kepada Tuhan dan berserah kepadanya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami berharga, kami diterima oleh Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Mari angkat suara bersama-sama dengan saya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Karena kita mengasihi Tuhan. Ku tahu hidup Tuhan. Kami taklukkan diri kami kepada-Mu Tuhan. Engkau terima kami apa adanya Tuhan. Kami terima pengampunan dari Engkau. Haleluya, haleluya. Hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sedang persiapkan kami Tuhan di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Hidup kami persembahkan Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Ini keberadaan setiap kami Tuhan. Kami taklukkan diri kami kepada-Mu Tuhan. Kami taklukkan diri kami kepada-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau terima kami apa adanya. Haleluya, haleluya.
Kami nikmati hubungan dengan Engkau Tuhan. Engkau adalah Bapa kami yang di sorga. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu keberadaan setiap kami. Engkau tahu keterbatasan karena kelemahan fisik. Engkau tahu keterbatasan karena kelemahan dosa. Tetapi Tuhan, ketika kami izinkan Roh-Mu tinggal di dalam kami, maka kami dapat melakukan kehendak Allah. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Roh-Mu yang bekerja dalam kami. Karena Roh-Mu yang bekerja. Itu sebabnya kami mau tetap luaskan. Engkau makin bekerja di dalam kami. Makin bekerja bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Baik yang hadir on-site maupun yang mengikuti lewat streaming. Karena kami tahu Tuhan, bahkan lewati setiap permasalahan dan persoalan, Engkau sedang turut bekerja untuk membangkitkan iman kami, untuk melatih tangan kami berperang, jari-jari kami untuk bertempur. Dan kami yakin Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau tetap menyertai kami. Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau bertanggung jawab juga atas rumah tangga dan keluarga kami. Engkau bertanggung jawab bagi masa depan kami. Itu sebabnya kami mau makin menyerah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Engkau tahu juga kebutuhan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu disampaikan, kami disembuhkan. Di dalam nama Yesus, firman-Mu disampaikan. Firman-Mu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dan di dalam nama Yesus, firman-Mu disampaikan. Firman-Mu menguduskan kami. Firman-Mu memperbaharui kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu makin melengkapi hidup kami. Sehingga ketika kami terlibat di dalam pelayanan, lebih kami nggak mau terjebak kepada jebakan religius. Kami melayani karena kami mengasihi. Kami melayani karena kami terhubung dengan Engkau. Kami melayani karena kami tunduk dan taat kepada Engkau. Kami melayani karena kami terima Engkau Tuhan, terima kami apa adanya. Dan kami mau terus menjalin hubungan dengan Engkau. Baik di gereja, di dalam keseharian, kami mau selalu terhubung dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kebaktian kami boleh berakhir. Tapi kami tahu hubungan kami tidak akan pernah berakhir. Engkau sedang memperbaharui kami hari demi hari. Kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dan yang baru itu datang atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Saudara-saudaraku sekalian, kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan tetap mengurapi engkau, menasehati, mengingatkan, memimpin dari iman kepada iman, memimpin dari satu kebenaran kepada segala kebenaran. Roh Kudus memimpin dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Perlindungan kuasa darah Kristus melindungi roh, jiwa, tubuhmu, alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadar, keluarga, serta orang di balik bayangmu. Dilindungi dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan, roh jahat, ataupun dari pelecehan-pelecehan. Tuhan menyertai engkau dan sedang bekerja di dalam hidupmu. Engkau makin intim dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima semua berkat ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan berkati. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Yesus memberkati.